Alhamdulillah sehat. Udah pada zikir sore. Udah pada zikir sore. Udah, alhamdulillah. Nah, Bunda, ini apa? siapa aja yang hadir? Apa? Nyamuk. Ya. Akila dari mana? Dari Sabang Kalsel. Di sini ada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dari mana? Iya, udah. Dari Serang. Aku dari Ada Muhammad Yahya. Muhammad Yahya dari mana? Dari Rio, Ustazah. Dari mana? Kalimantan Utara. Banyak ya tadi. Ada Yusuf. Yusuf dari mana, Yusuf? Yusuf dari mana? Dari Jakarta, Ustazah. Dari Jakarta. Ada yang dari Kalimantan? Cepat. Saya, Ustazah. Dari Sulawesi, ada Sulawesi. Sumatera Barat, ada dari Sumatera Barat di sini. Belum ada ya. Ya, kebanyakan dari Jakarta berarti ya. Ya. Insya Allah sore ini kita akan belajar tentang apa? Judulnya apa ya, adik-adik? Apa yang sudah tahu judul hari ini apa? Kisah berbakti kepada orang. Masya Allah. Ya, betul sekali, kisah berbakti kepada orang tua. Baik, Anda buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Nah, adik-adik persiapkan alat tulisnya ya, bukunya, pulpennya, siap untuk menerima ilmu ya, untuk menulis ilmu. Nah, di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 24. Siapa yang mau baca? Abdillah, Ustazah. Ya, silahkan. Tadi siapa? Abdullah? Bukan Ustazah, Abdillah. Oh, Abdillah, iya. Silahkan Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Raka ya. Quran surat Al-Isra, coba Raka. Oh iya. Ayat 24. Ayat berapa? Ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentar. Mana ya? Enggak. Wahfidh lahuma. Ketemu? Wahfiz lahuma. Janahabun. Janahabun.
Ya, baik. Ya, terima kasih ya untuk tadi Abdillah dan Raka juga. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, di sini di Quran surat Al-Isra ya, ayat 24 bunyinya. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, ya, terhadap ibu bapak dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kita buka ya kisah kepada orang tua ini dengan berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, agar Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi, mendidik kita di waktu kita kecil. Insya Allah nanti akan dibuka ya kisah pertamanya, yaitu kisahnya Imam Abu Hanifah, insya Allah. Ustadzah bisa geser, Ustadzah. Ya, di sini ada bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua, ya. Atau mengapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, ya, bahwasannya kenapa alasan kita berbakti kepada orang tua itu, yang pertama bahwasannya jasa orang tua begitu besar. Ya, jasa orang tua kita itu begitu besar. Dari mulai mengandung, terus melahirkan, menyusui, mendidik, ya, sampai besar sekarang. Alhamdulillah. Ya, coba bisa adik-adik ya tanya kepada orang tuanya, Umi, gimana sih saat Umi lahir, saat Umi mengandung aku, kayak gimana? Coba. Jawabannya itu capek, lelah, pusing, letih. Ya, kita aja ya kalau adik-adik nih mau masuk kelas, mau sekolah, bawa ranselnya, bawa tas gendongnya, ya. Di dalamnya ada buku, ada Al-Qur'an atau juz amma atau Iqra, ada pulpen, pensil, ya. Baru beberapa jam aja kita gendong, kita merasa berat. Kita pengennya dilepasin tuh tasnya. Aduh capek, pulang sekolah capek. Padahal tasnya pas waktu di kelas ditaruh di atas bangku. Itu hanya sedikit. Nah, bagaimana orang tua kita yang mengandung kita waktu di dalam perutnya? Beratnya hampir 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, mau bersih-bersih di bawah, ya kan ya. Umi kita pas waktu ngandungin kita lagi bersih-bersih di bawah kitanya ya. Lagi tidur juga, itu capek banget, letih banget. Nah, itulah perjuangan orang tua kita ya saat mengandung, bahkan melahirkan pun, bahkan menyusui. Orang tua kita rela untuk menyusui kita di waktu kecil. Ya enggak? Di waktu kecil kita disusuin. Orang tua kita bangun malam-malam buat nyusuin kita. Ya, pas waktu kecil. Kitanya nangis mulu, rewel mulu. Nah, itu di waktu kecil. Sekarang pengen ini, pengen itu, harus diturutin. Ya, orang tua bagaimana caranya anaknya sekolah dengan rajin, berilmu. Nah, itulah jasa orang tua sangatlah besar. Makanya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, itu. Dan yang kedua, alasan kenapa kita berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Perintah Allah.
Siapa yang tahu alasan kita diciptakan di dunia ini? Tujuannya untuk apa? Beribadah. Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Iya, Masya Allah. Betul sekali, untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu penyembahan untuk Allah juga yaitu mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, perintahnya itu apa? Salah satunya berbakti kepada orang tua kita. Itu perintah Allah. Kalau mau kita beribadah, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Ya, dan berbuat baiklah kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi, alasan kita mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita adalah perintahnya Allah. Yang ketiga adalah amalan yang paling dicintai Allah. Siapa yang mau dicintai Allah? Siapa yang mau dicintai Allah? Mana buku? Iya. Ya, Yahya juga, Khonsa juga, Silmi, Aufa, Masya Allah, kita semua pengen banget dicintai Allah. Ya kan ya? Nah, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, waktu itu ada salah satu sahabat, ya, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu apa? Sholat pada waktunya. Nah, sholat pada waktunya itu adalah amalan yang dicintai Allah. Lalu sahabat tersebut berkata lagi, bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Menjawab, lalu berbakti kepada orang tua. Nah, lalu sahabat tersebut bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah SAW? Berkata, lalu berjihad di jalan Allah. Jadi ada 3 nih yang disebutkan di hadis tersebut. Yang pertama yang dicintai Allah apa tadi? Sholat pada waktunya, Ustazah. Iya, betul sekali. Sholat tepat waktunya, ya, pada waktunya. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Aufa, Masya Allah. Yang ketiga apa? Berjihad di jalan Allah. Iya, jadi berbakti kepada orang tua, pahalanya lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah. Tidak, lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah nomor 3. Nomor 2-nya berbakti kepada Allah. Insya Allah. Jadi sekarang mulailah ya untuk berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah nanti setelah kisah ada bagaimana sih berbakti kepada orang tua, caranya dengan apa. Nah insya Allah nanti kita akan. Yang keempat. Yang keempat adalah menambah umur. Ya, menambah umur. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya sama Allah? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Ya. Ya, dipanjangkan umur itu maksudnya umurnya tambah berkah. Kehidupannya selalu berbuat kebaikan, ya, berkah hidupnya.
tidak terbuang sia-sia begitu saja. Salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau siapa nih yang umurnya maunya selalu berjalan dengan benar. Kadang kita berpikir ya kalau habis sekolah mau ngapain ya? Mau main aja. Main aja. Padahal masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang paling bermanfaat. Ya, salah satunya adalah menuntut ilmu. Iya. Lanjut, Ustazah. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang ceritanya Imam Abu Hanifah. Nah, Ustazah bisa digeser, Ustazah. Nah, ini ya. Nah, beliau ini disebut Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah ini pintar. Orang yang paling terpintar di kota Irak di zamannya, ya. Pintar. Terus tawadhu. Ya, tawadhu ini tidak sombong, ya, tidak berbangga diri, ya, bahwasannya beliau pintar, ya, tawadhu sekali. Lalu penurut, ya, mengikuti atau memberikan apa yang diminta oleh kedua orang tuanya. Nah, Imam Abu Hanifah ini pintar sekali, Masya Allah, ya. Bahkan imam di kota Irak. Nah, beliau ini mempunyai ibu. Ibunya mempunyai sifat unik sekali. Nah, waktu itu beliau minta kepada Imam Abu Hanifah untuk diantarkan ke kajiannya Umar bin Dzar namanya, ya. Kajiannya Umar bin Dzar. Kajiannya Umar bin Dzar. Umar bin Dzar ini, ya, beliau menyampaikan ilmu, ya. Tapi padahal ibunya Imam Abu Hanifah ini padahal kan punya anak yang pintar. Ya, tapi beliau masih ingin menemui kajiannya Umar bin Dzar. Lalu Imam Abu Hanifah, ya, mengantarkan ibunya tersebut, ya, kemana? Ke kajiannya Umar bin Dzar. Ibu kemana? Umi mau kemana? Mau ke kajian Umar bin Dzar. Oke, anterin. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih, Uminya lagi butuh bantuan. Umi mau apa? Iya, Umi butuh ini, butuh ini. Siap. Anak akan beli, anak akan adakan. Nah, seperti itu. Sifatnya itu salah satunya beliau ini sigap apa yang diinginkan ibunya. Ya, lalu suatu ketika, ya, ibunya ini bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Ya, bertanyanya sesuatu tentang hukum karena Imam Abu Hanifah itu pintar sekali, ya, pintar. Nah, lalu Imam Abu Hanifah ini menjawab, ya, dengan apa yang sudah diketahui oleh dirinya, ya. Lalu ibunya Imam Abu Hanifah tidak mau tidak mau menerima dengan jawabannya Imam Abu Hanifah, menolak, nggak mau, ini kurang benar, ini kurang benar, padahal anaknya pinter. Jadi coba bayangkan, Imam Abu Hanifah tidak marah saat anaknya, ya, saat ibunya, ya, menolak kepintaran anaknya. Kalau tanya nih adik-adik belajar di ruang belajar asalwa, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, lalu ibunya melakukan kesalahan, misal tahsinnya salah. Ini gimana sih? Kan itu hurufnya huruf sin. Kenapa dibacanya shin? Nah, ini harus kita tahan, ya. Harus kita tahan, harus berbicara dengan mengajari orang tua kita dengan baik, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan
kesalahan atau adik kita melakukan kesalahan, hati nah, siapa yang di sini suka kalau misalnya uminya mengajari sesuatu? Siapa? Saya. Iya. Kalau misalnya setelah diajarin oleh Umi, ya, setelah diajarin oleh Umi, terus kitanya nggak paham, kira-kira senang nggak Uminya marah-marah? Enggak mau ya. Ya, dari situ kita berusaha juga untuk tidak. Ya, apa? Suaranya putus-putus. Ya, Ustazah. Suaranya putus-putus Ustazah. Suaranya Putus-putus, Ustazah. Putus-putus, Ustazah. Ya. Lanjut ya ceritanya ya. Suaranya putus-putus, Ustazah. Oh, iya. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Nah, setelah tadi ibunya Imam Abu Hanifah menolak jawabannya Imam Abu Hanifah, ya, akhirnya ibunya ini minta untuk diantarkan ke Zur'ah al-Qas. Soalnya nolak nih jawabannya siapa? Jawaban anaknya. Imam Abu Hanifah nggak mau jawaban anaknya. Padahal Imam Abu Hanifah ini pintar sekali. Nah, tapi dia nggak mau, pengennya ke Zur'ah al-Qas aja. Tapi di sisi lain Imam Abu Hanifah nggak marah-marah. Ya, Imam Abu Hanifah, ibu mau kemana? Ke Zur'ah al-Qas. Ayo Bu, anak anterin. Ya. Padahal Imam Abu Hanifah udah jawab dengan benar. Bahkan coba kita saat kita disalahkan oleh orang lain, ya, tapi kita masih sabar. Ya. Tapi masih sabar atas perilaku yang tidak baik oleh orang lain. Ya. Suaranya masih putus-putus. Ustazah. Putus-putus, Ustazah. Masih, Ustazah. Nanti ada pelan-pelan ya jelasinnya supaya biar semangat. Nah, di situ ya Zur'ah al-Qas ditemui oleh Ibu Abu Hanifah dan ibunya. Lalu ditanya oleh Ibu Imam Abu Hanifah. Zur'ah al-Qas menjawab sama persis dengan jawabannya Imam Abu Hanifah. Lalu ibunya bilang apa? Oh, ini nih yang benar. Padahal Imam Abu Hanifah udah jawab dengan benar. Tapi di sisi lain Imam Abu Hanifah tidak sakit hati dengan perilaku ibunya. Ya, dari cerita ini, ya, apapun yang orang lain lakukan sampai membuat kita sakit hati, kita harus memaafkan. Ya enggak? Siapa yang mau dimaafkan oleh Allah? Saya. Maka maafkan juga orang lain. Saya. Iya, maka maafkan juga orang lain kalau misalnya kita ingin dimaafkan oleh Allah. Ini orang lain, apalagi orang tua kita. Orang tua kita saat berbuat salah kepada kita pun harus menerima atau memaafkan kesalahannya. Ya. Jadi jangan dikit-dikit nih, Umi mah gini, Umi mah gitu, Abi gitu, jangan ya. Bukan berarti kita menyalahkan Umi Abi, akan tetapi kita memaafkan Umi Abi kita. Nah, sekarang faidahnya ya, Ustazah boleh digeser faidahnya. Alhamdulillah. Nah, ini faidah dari kisah Imam Abu Hanifah dan ibunya. Yang pertama yaitu menuruti perintah keduanya. Nah, ini penting banget nih. Ya. Saat Imam Abu Hanifah, ibunya bilang,
Ana pengen ke kajian ini. Ayo Bu, dianterin. Kata anaknya seperti itu. Ana mau ke sini. Ayo Bu, dianterin. Nah, itu dia. Contohnya seperti kita zaman sekarang. Misal nih, Umi kita nyuruh. Silmi, ambilin dong gelas di dapur. Udah diambilin nih sama Silmi. Ini Umi, oh lupa bukan gelas, piring. Oh, nah, diambil piring. Udah datang piringnya. Oh iya Silmi lupa sama sendoknya ya. Ini mungkin ya ada dari kalian yang kesel. Kok Umi nggak bilang langsung aja sih piring sama sendok gitu? Nah, ini nggak bagus ya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Menuruti perintah orang tua. Kalau disuruh ngambil ini, siap. Disuruh ngambil itu, sigap. Ya, disuruh beliin ini ya, beliin gula misalnya, dilakukan. Nah, itu ya. Itulah cara berbakti kepada orang tua. Yang kedua, tidak menyakiti hati orang tua. Kalau di kelas, kalau sekolah, pasti diajarkan untuk bertutur kata dengan sopan oleh guru, ya enggak? Berlemah lembut dengan teman kita. Maka orang tua kita itu lebih berhak untuk berkata lembut dan sopan. Ya, lebih berhak mendapatkan tutur kata yang lembut dari kita dan ramah kita kepada mereka. Jadi, usahakan dari sekarang selalu berkata yang lemah lembut kepada orang tua dan tidak menyakiti hati mereka. Yang ketiga, tidak mendahulukan untuk berbicara kepada orang tua. Ya, saat orang tua kita lagi bicara nih, dengerin, ya, dengerin, simak. Mau itu perintahnya, nasihatnya, ya apapun itu kita simak perkataan orang tua, ya. Tidak marah dalam hati. Tujuan berbakti kepada orang tua salah satunya melaksanakan perintah Allah, ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Suaranya udah nggak putus kan ya? Ya, Ustazah. Masih Ustazah, masih Ustazah. Masih, ya, sabar ya. Insya Allah bisa didengar lebih jelas. Ya, Ustazah. Nah, yang keempat ya, janganlah seorang anak membalas orang tua yang mencelanya. Misalnya orang tua kita lagi capek, lelah, ya, terus kadang marah orang tua kita, maka kita nggak boleh marah juga. Kok Umi marah-marah sih? Kok Abi bentak Ana sih? Nah, ini nggak boleh ya. Harus kita mengerti bahwasannya orang tua kita tuh capek, lelah, letih, ya. Jadi harus mengerti apa yang dirasakan oleh orang tua. Saat orang tua kita sedang capek dan lelah, maka tidak boleh membalas celaannya, ya, atau mengganggunya, ya. Bolehkan. Ustazah, maaf terlambat Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti ada kisahnya lagi ya, kisah kedua dan kisah ketiganya. Dilanjut lagi Ustazah untuk kisah yang keduanya. Nah, di sini ada kisah kedua nih untuk berbakti kepada orang tua. Jadi, saat kita berbakti kepada orang tua, selalu ingatkan bahwasannya ini perintah dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan sekali. Nah, kisah kedua ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki, ya. Beliau ini pernah mengikuti kajian salah satu seorang syekh. Beliau mengikuti kajian syekh yang beliau sukai. Ya, jadi ikutin jauh, padahal tempatnya jauh, tapi beliau tempuh untuk bertemu dengan syekh tersebut dalam mengisi kajian. Setelah bertemu, karena kebetulan di hari Jumat, ya, setelah mengisi kajian, syekh tersebut juga mengimami sholat Jumat. Ya, jadi syekh tersebut setelah kajian menjadi imam tuh, imam sholat Jumat. Pas waktu rakaat kedua, ya, pas waktu di rakaat kedua, ada suara yang, ya, ada suara yang, kenapa Yahya? Ya, ada suara yang seperti jatuh gitu. Suaranya besar sekali. Ya, suaranya besar dan jatuh. Seperti suara orang jatuh gitu ya. Nah, karena di rakaat kedua bentar lagi mau selesai sholat Jumatnya, maka diselesaikan. Setelah salam, syekh tadi nanya, itu suara apa ya? Itu suara apa? Nah, akhirnya ada yang menjawab bahwasannya ada salah seorang yang jatuh, ya, yang jatuh karena di sholat kedua, rakaat kedua. Nah, akhirnya diperiksalah, dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ternyata laki-laki itu sudah meninggal, ya, di waktu beliau sujud, perkiraannya ya, di waktu beliau sujud. Nah, itu. Nah, akhirnya syekh tersebut kagum. Kenapa? Karena orang tersebut meninggal di hari Jumat, yang mana kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal di hari Jumat, maka dijauhkan dari adab kubur, ya, dari adab kubur. Nah, maka dari sini kita juga harus minta selalu untuk diwafatkan di hari Jumat. Dari sekarang ya, diwafatkan di hari Jumat, ya Allah, minta Anda diwafatkan di hari Jumat. Nah, di situ juga beliau meninggal di waktu sholat Jumat. Ya, untuk adik-adik ya, untuk tidak mencoret-coret layar ya, agar bisa terlihat jelas. Nah, terus orang tadi meninggal di hari Jumat, terlindung dari siksa kubur. Terus beliau juga meninggal di waktu sholat Jumat. Terus beliau juga meninggal di waktu sujud. Nah, akhirnya syekh tersebut bilang bahwasannya laki-laki itu insya Allah husnul khotimah wafatnya. Nah, akhirnya beliau ingin mensolatkan ya di rumahnya. Datang tuh keluarganya mengambil jenazah tersebut dan syekhnya ikut untuk mensolatkan. Nah, akhirnya syekh itu kagum kan, kenapa bisa amalan apa sih yang buat laki-laki itu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah? Akhirnya saudaranya itu mengatakan bahwasannya dia itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, salah satunya menyisir rambutnya, ya, menyisir rambutnya, terus menyediakan apa yang dibutuhkan orang tuanya, dari sampo, dari sabunnya, menata semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan orang tuanya. Laki-laki itu juga mengkeramasi rambut orang tuanya. Intinya sangat berbakti kepada orang tua, sehingga Allah wafatkan ia dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Siapa nih dari adik-adik yang mau wafat dalam husnul khotimah? Saya. Ustazah. Saya.
Ustazah. Nah, itu maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua kita agar hidup kita berkah dan wafat kita pun husnul khotimah, insya Allah. Jadi bisa ada faidahnya. Nah, apa faedah dari kisah ini? Yang pertama itu berakhlak mulia di hadapan keduanya. Ya, kisah tadi menggambarkan bahwasannya orang tersebut yang wafat dalam husnul khotimah, beliau itu berakhlak mulia kepada orang tuanya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara selalu ada untuk orang tuanya. Dengan selalu siap untuk orang tuanya. Sehingga Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini lakukanlah akhlak mulia, utamakan untuk orang tua kita. Kalau kita bisa bersahabat dengan teman kita, kalau kita bisa berteman baik dengan teman kita di sekolahan, kalau kita bisa berkata sopan kepada guru kita, maka orang tua kita itu berhak untuk semuanya, ya. Berhak untuk kita sopan kepadanya, ramah kepadanya, ya. Yang coret-coret yang lain. Tua. Gimana coret-coretnya? Aku tahu coret-coretnya, Nah, tapi nggak mau. iya, jangan coret-coret ya. Menyayangi dan berlemah lembut. Nah, menyayangi dan berlemah lembut. Maka dari sini, dari kisah ini, kalau misalnya adik-adik ingin diwafatkan oleh Allah dalam husnul khotimah, maka sayangilah orang tua kita, ya, dengan ditunjukkan rasa kasih sayang kita, ya. Nih Umi mau minum, kayaknya batuk-batuk nih. Kok Umi batuk-batuk ya? Langsung tuh kita ambil air minum, ambil gelas, ambil air minum, kita kasih ke orang tua kita. Umi minum dulu ya. Kasih ke orang tua, ya. Nah, ini tanda kalau kita sayang orang tua kita. Kalau Umi atau abinya, Abi keluar dari masjid nih. Abi keluar dari masjid. Nah, kita yang ikut di masjid ya, adik-adik, khususnya untuk adik-adik yang laki-laki nih siap-siap nih untuk menyiapkan sendalnya. Sendalnya dicari. Punya Abi mana ya? Punya Abi. Ustazah, maaf, ada yang nyoret-nyoret. Iya. Jangan coret-coret ya. Ya, iya, bagus ya. Untuk supaya semuanya bisa fokus ya. Bagusnya kita menulis ulang di buku kita. Ya, bagusnya kita mengulang di buku kita. Kedua, ditulis menyayangi dan berlemah lembut, tulis ya. Nah, ya, jadi untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapak kita. Tadi ya, kalau misalnya lagi ada di masjid atau di rumah, orang tua kita mau pakai sendal nih, siapin sendalnya, bersihin sendalnya, dibalikin sendalnya supaya langsung dipakai sama Umi Abi. Gitu. Atau Umi lagi nyapu nih, nah kita jangan bolak-balik ya. Itu juga tanda kita sayang sama Umi kita. Ya, jangan bolak-balik, Umi lagi nyapu. Ya, setidaknya kita tidak membuat orang tua kita kesal, ya, atau membuat orang tua kita capek, lelah. Ya. Yang ketiga, memenuhi apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya orang tua kita bilang untuk minta bantuan, maka lakukan itu. Contoh, Raisya tolong dong ambilin sapu. Iya Umi, langsung sikat ya, sigap. Jangan nanti Umi sebentar lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, harus cepat-cepat. Apa yang diinginkan orang tua kita lakukan.
Misal nih, Abdillah tolong dong beliin Umi Masako. Ya biasanya gitu ya. Beliin Umi minyak, beliin Umi gula, siap Umi. Langsung naik sepeda beliin. Jangan bentar Umi, bentar ya, sebentar lagi. Ya, ini jangan ya. Karena salah satu kita berbakti kepada orang tua kita itu adalah ya memenuhi apa yang dibutuhkan. Apa yang diinginkan orang tua kita, kita kasih. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita, kita penuhi. Apapun itu selama tidak melanggar syariat. Apalagi kalau disuruh sholat. Ya, ayo nak, cepetan sholat, udah azan. Bentar lagi ini TV-nya belum selesai, Upin Ipinnya belum selesai. Apapun itu alasannya harus dipulangkan, ya. Karena berbakti pada orang tua itu utama. Dan ya tadi itu sholat pada tepat waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah. Kisah yang ketiga ya. Silakan Ustazah, geser ya. Adik-adik tidak mencoret-coret ya, agar yang lainnya bisa fokus. Nah, kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Siapa yang pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Saya. Ustazah. Halman Laila. Belum. Saya. Nah, yang belum silahkan simak lagi ya, simak supaya paham, dan yang sudah dimurojaah lagi dengan sama-sama mensimak kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah satu tabi'in, ya, tabi'in. Beliau ini hidup di zamannya Rasulullah SAW, tapi tidak pernah melihat beliau, tidak pernah melihat Rasulullah SAW, karena beliau tinggalnya di Yaman. Jauh. Ya, karena di zaman dulu kan nggak ada yang namanya mobil, motor, sepeda, belum ada. Jadi jauh perjalanannya, ya. Sedangkan Rasulullah SAW adanya di Madinah. Nah, Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu, ya, dan beliau ini sangat berbakti kepada orang tuanya, berbakti sekali. Nah, waktu itu, ya, ibunya Uwais Al-Qarni bilang, "Nak, ibu ini sudah tua, ibu pengen banget pergi haji." Pengen pergi haji. Nah, Uwais Al-Qarni sempat berpikir bagaimana, sedangkan Yaman ke Mekah itu perjalanannya jauh. Nah, perjalanannya jauh dan ibunya juga pasti bakal capek. Dan akhirnya apa? Uwais Al-Qarni hanya bilang apa? Siap ibu, insya Allah nanti di waktu musim haji kita ke sana. Jawabannya seperti itu. Padahal Uwais Al-Qarni memikirkan bagaimana caranya, ya. Tapi jawaban beliau siap. Ya. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni membeli satu anak ekor sapi, ya, satu anak ekor sapi. Jadi sapi yang masih kecil beliau beli dan asuh tuh. Untuk apa? Untuk digendong. Bisa digendong. Iya, Uwais Al-Qarni ini berusaha tiap hari, tiap pagi, ya. Digendong Bolak-balik dari naik gunung, turun gunung. Ya, seperti itu. Anak sapinya ditaruh di punggung, terus naik gunung, turun lagi, naik gunung, turun lagi. Sampai orang-orang penduduk di situ bilang, Uwais Al-Qarni kok punya sapi digendong? Untuk apa?
harusnya kan diternak ya. Bahkan ada kalau sapinya udah gede ditunggangin ya kan ya. Tapi Uwais Al-Qarni kan digendong dari anak sapi sampai umur 8 bulan. Yang beratnya sampai 100 kilo. ini? Ya, yang beratnya sampai 100 kilo. Anak sapinya udah gede. Udah umur 8 bulanan sama Uwais Al-Qarni. Itu masih digendong. Naik gunung, turun gunung, sampai badannya berotot. Punggungnya kuat. Ya. Untuk apa? Untuk gendong ibunya pergi ke Mekah. Dan tawaf juga. Jelas, suaranya nggak jelas. Ya. Ustazah, suaranya putus-putus. Soalnya ada mic orang lain yang kebuka. Apa ini, Bu? Ya. Nah, setelah Uwais Al-Qarni ya, sapi udah gede, udah 8 bulan, yang sampai 100 kiloan, tapi pada waktunya musim haji, beliau siap nih, menggendong siapa? Menggendong ibunya. Karena ibunya udah tua, nggak sanggup jalan kaki. Nah, akhirnya digendong oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah untuk haji ya, untuk menarik haji di sana. Akhirnya dari tawaf, coba bayangkan ya, Ka'bah itu besar. Kita aja kalau misalnya adik, insya Allah ya kita semua bisa berkunjung di sana itu capek, kelilingnya capek 7 kali. 7 kali capek, tapi nikmat ya kalau kita beribadah. Apalagi Uwais Al-Qarni ya, menggendong orang tuanya 7 keliling nih. 7 mengelilingi, 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Nah, Uwais Al-Qarni itu sudah kuat, tangannya juga berotot karena apa? Tadi mengemban ya, menggendong anak sapi dari anak sampai besar. Jadi udah kuat. Setelah tawaf ya, akhirnya sholat ya di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Nah, setelah sholat berdoa. Tapi Uwais Al-Qarni berdoanya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Masukkanlah ia ke dalam surga. Jauhkanlah ia dari api neraka. Ampunilah ia, ampunilah dosa-dosanya. Seperti itu. Lalu orang tuanya berkata, Uwais, doalah untuk kamu sendiri. Doalah untuk kamu sendiri. Tapi Uwais bilang apa? Wallah, ibu, ya, ridhomu itu lebih utama daripada saya masuk surga, katanya. Jadi ridhonya orang tua itu lebih sangat utama untuk Uwais Al-Qarni. Tujuannya itu mendapatkan ridho, karena kalau misalnya orang tuanya sudah ridho, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Nah, itu maka dari itu Uwais Al-Qarni ini memang tidak terkenal di kalangan para penduduk yang lain di zamannya, tapi terkenal di ahlus sama, di penduduk langit. Karena apa? Karena amalannya berbakti kepada orang tua. Ya. Dari sebegitu ya lelahnya ya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, lalu menggendong pas waktu tawaf juga sampai selesai haji digendong. Beliau ini Uwais Al-Qarni bertanya kepada Ibnu Umar, salah satu sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Umar, apakah saya ini orang yang paling patuh berbakti kepada orang tua? Apakah saya sudah membalas jerih payahnya orang tua saya? Apakah saya sudah membalas jasanya orang tua saya? Ibnu Umar berkata, wallah, satu tarikan nafas pas waktu ibunya melahirkan Uwais itu belum terbalas.
Itu begitu besar jasa orang tua kita, khususnya ibu kita. Ya. Dari mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, ya sampai sehat sekarang ini, salah satunya wasilahnya orang tua kita. Abi kita yang siap panas-panasan loh. Panas-panasan buat siapa? Buat kita, supaya kita bisa makan hari ini, supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa memakai pakaian yang layak. Ya, itu adalah jerih payahnya orang tua kita. Jasanya banyak sekali. Ya, sangat remeh kalau misalnya kita ini bisa marah karena salah satu kesalahan orang tua kita. Itu remeh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Bahkan jerih payahnya Uwais aja yang sudah dilakukan untuk orang tuanya itu tidak bisa membalas satu tarikan nafas orang tuanya saat melahirkannya. Apalagi kita yang belum bisa mengasihi apa-apa. Kita belum memberikan apa-apa untuk orang tua kita. Kita belum memberikan sedikit pun untuk orang tua kita. Bagaimana kita bisa membalasnya? Nah, maka dari itu bertutur katalah dengan lembut, dengan sopan, ya, dengan ramah. Sayangilah orang tua kita selama mereka masih ada, dan jangan lupa untuk selalu mendoakannya. Ya, selalu mendoakan ini jangan pernah lupa. Karena ridho, saat kita mendapatkan ridho orang tua kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan salah satu, ya, kita bisa berhasil, kita bisa paham oleh apa? Oleh penjelasan guru kita. Ya, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa memahami semuanya. Itu berhak siapa? Ya, atas jasanya siapa? Orang tua kita yang sudah mendoakan kemudahan untuk kita. Orang tua kita tuh nggak pernah yang namanya lembur berdoa untuk kita. Masa kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari orang tua, langsung marah, langsung ngambek, ya. Satu keinginan kita yang nggak diturutin, langsung ngambek, langsung nggak mau keluar kamar, langsung nangis, langsung, oh ini nggak boleh, ya. Harusnya bagaimana sih Ana berbakti kepada orang tua? Apakah Ana sudah berbakti kepada orang tua? Apakah Ana sudah membuat orang tua Ana bahagia? Ya, maka dari sekarang buatlah orang tua itu berkesan, ya, saat bertemu oleh adik-adik nih, saat bertemu sama adik-adik, oh seneng, kayaknya tuh bahagia, ya. Itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai, itu adalah membuat, ya, hati orang tua itu senang, ridho. Nah, itu yang faidah dari kisahnya. Bisa digeser, Ustazah. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah Uwais Al-Qarni? Yang pertama adalah berdoa untuk orang tua. Ya, ini berdoa untuk orang tua. Ya, banyak sekali doa-doa mustajab. Salah satunya setelah azan, ya, sebelum iqamah, atau pas waktu sujud, atau sebelum salam, ya, pas waktu sholat sebelum salam itu dikabulkannya doa, atau di waktu hujan. Nah, banyak sekali di waktu-waktu mustajab. Maka utamakan, yang paling utama adalah berdoa untuk orang tua. Nah, bacanya bagaimana doanya, adik-adik? Rabbil ya Allah, ampunilah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kama Rabbayani Shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, ya, mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, ya, mendidikku di waktu
kecil. Nah ini, doa ini selalu adik-adik panjatkan ya, minta kepada Allah. Khususnya di waktu-waktu mustajab yang tadi sudah dijelaskan ya. Salah satunya di waktu sujud ya, atau sebelum salam. Ya, sebelum salam dari sholat, baca juga. Yang kedua, mendahulukan perintah keduanya dari perkara sunnah. Ya. Segala sesuatu yang hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, maka bisa diakhirkan kalau itu perintahnya orang tua kita. Contohnya kita mau sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat duha, misal mau sholat duha. Udah Allahu Akbar, udah baca istiftah, udah baca Al-Fatihah, udah baca suratnya, terus ruku. Tiba-tiba orang tua kita manggil. Ya, orang tua kita manggil. Akilah, Amirah, dipanggil. Ahsan, nah dipanggil sama orang tuanya, sama umi atau abinya. Maka siap untuk menemui orang tua, batalkan sholatnya. Ini dibolehkan kalau hukumnya sunnah ya, kecuali yang hukumnya wajib, kayak sholat zuhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh itu nggak bisa dibatalkan ya. Tapi kalau sunnah yang lain bisa dibatalkan. Apa Umi? Oh, mau minta bantuan? Iya Umi siap. Nah, jangan Umi kok tadi manggil-manggil anak kan lagi sholat. Ini nggak boleh ya, karena menemui orang tua kita saat butuh kita itu lebih utama daripada kita mengerjakan hal yang sunnah, ya, daripada kita mengerjakan hal yang sunnah. Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua kita. Kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah saat kita bisa berbakti kepada orang tua. Tadi Uwais Al-Qarni itu terkenal di penduduk langit karena apa? Salah satunya amalannya itu berbakti kepada orang tua dan ucapannya ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada Umar, jika Umar melihat Uwais Al-Qarni, maka mintalah ampunan. Jadi Uwais Al-Qarni itu bisa meminta ampunan untuk yang siapa, misal contoh Uwais Al-Qarni meminta ampunan kepada Allah ya untuk Umar. Itu karena apa? Karena amalannya itulah bisa diangkat derajatnya. Tadi kisah yang kedua, dia karena berbakti kepada orang tua, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama tadi Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah bisa diangkat, bisa pintar, ya, bisa sampai sekarang namanya terkenal. Sampai kita masih bisa mendengar nama beliau, itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Doa orang tua insya Allah akan terkabulkan dan saat kita bisa mendapatkan ridho orang tua, kita juga insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Nah, itulah ya 3 kisah tentang berbakti kepada orang tua. Ya, sekarang kalau misalnya adik-adik punya kesalahan, entah itu disengaja atau tidak disengaja kepada ibu atau bapak, ya, kepada umi atau abi, maka minta maaf sekarang, ya, sebelum mereka melupakan sampai lupa. Bisa jadi ada salah satu perkataan kita ya atau tatapan muka kita yang tajam saat misal kita dimarahin nih. Kita nggak baik tapi mata kita melototin orang tua kita, ini nggak boleh ya. Nggak boleh, atau mengangkat suara kita depan orang tua kita, ini tidak baik ya. Maka dari sekarang mengucapkan maaf kepada orang tua dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan orang tua kita ya. Nah, baik. Ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak Ustazah. Tidak usah. Sudah paham?
Tidak ada. Iya. Jadi diamalkan ya dari faidah-faidah yang tadi ya. Diamalkan. Harap minta maaf kepada siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Betul ya, kajian ini harap semua yang ada di sini minta maaf, peluk umi abinya ya. Minta maaf, peluk umi abinya ya, cium pipi kanan pipi kirinya, terus bilang terima kasih ya, jazakumullahu khairan ya. Nah, Taib Ana tutup kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih ilmunya Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih ilmunya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah mana Ustazah? Ustazah. Khairan, jazakumullah khairan. Wajazakillahu khairan. Ih, kok ada sendal tahu-tahu.